remaja-remaja yang mungkin sudah mulai jatuh cinta, ya. Jadi kami berdua dan juga ada tim bisa melayani teman-teman juga mungkin yang masih single, yang sudah mulai mendoakan pasangan hidup, ya. Kami mau menjadi kakak-kakak rohani untuk teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan share, saya izin share screen. Ya, jadi hari ini kami akan membagikan dengan tema prioritas bukan aktivitas. Jadi hari ini kita akan membawa sebuah perenungan, pertanyaan perenungan untuk nanti di dalam kompak-kompak ya. Nanti bisa dibahas di dalam kompak. Kita ada enam pertanyaan. Tapi hari ini kita hanya tiga saja. Besok kita lanjutkan ada tiga pertanyaan lagi untuk bisa dibahas di dalam kompak, untuk bisa dibahas juga dengan mungkin yang sudah menikah dengan pasangan kita. Dari pertanyaan-pertanyaan ini sebagai perenungan kita. Oke, kita bahas tentang prioritas bukan aktivitas yang bagian pertama. Kita mulai. Kita akan baca di satu ayat di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi, kita harus menghitung hari-hari. Ini kita bicara tentang waktu ya. Setiap kita mendapatkan waktu itu 24 jam. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Pertanyaan pertama yang menjadi perenungan kita adalah, apakah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana? Apakah yang kita lakukan dengan waktu kita? Apakah waktu itu yang menguasai kehidupan kita, ataukah sebaliknya kita yang menguasainya? Jadi kita mau belajar bertanggung jawab apa yang menjadi waktu yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi di sini ada dua hal yang dapat kita lakukan dengan waktu, yaitu kita bisa bijaksana atau tidak bijaksana seperti ayat firman tadi. Yang tidak bijaksana itu adalah mengisinya dengan aktivitas. Artinya apa sih? Kita hidup, menghabiskan hidup kita, mungkin kita akhirnya menyia-nyiakan hidup kita. Kadang kita bosen ya, kadang kita bahkan mau killing time, kita mau isi waktu dengan apa lagi, saking bosennya bisa sampai tertekan loh. Kenapa? Karena tidak ada tujuan. Artinya di sini Tuhan ngomong menghitung hari, itu mengisi hari-hari kita. Karena tidak ada tujuan, jadi hanya diisi dengan aktivitas-aktivitas saja. Apa ya biar kita nggak bosan ya? Apa ya biar kita tuh happy ya? Apa ya biar kita tuh seneng ya hidup kita ya? Apa yang biar bisa fun, bisa menantang, bisa sesuatu yang biar bisa menjadi lebih hidup? Ya kita isi dengan aktivitas-aktivitas. Jadi sebenarnya nggak ada tujuan. Nah, tetapi pilihan yang kedua adalah kita mau menjadi orang yang bijaksana, yaitu kita isi dengan prioritas. Kita bisa menginvestasikannya untuk sesuatu yang berharga, sesuatu yang bertahan melampaui, bahkan melampaui masa hidup kita. Jadi kita bicara tentang kekekalan, kita bicara juga tentang sesuatu yang kekal. Nah, ini adalah yang kita sebut adalah prioritas. Artinya, waktu tidak bisa kita beli, waktu itu tidak bisa kembali. Orang yang tidak menghitung waktu, itu akan menyia-nyiakan hidupnya. Tanpa kita sadar atau kita tidak sadar, usia itu kita akan semakin bertambah dan kekuatan kita akan semakin berkurang. Dan yang perlu kita harus ketahui bahwa waktu itu adalah kendaraan untuk membangun sesuatu di dalam hidup kita. Kalau kita nggak ada target waktu, kita cenderungnya adalah menunda. Jadi, jangan sampai waktu yang menguasai kita. Tapi kita harus ciptakan waktu untuk hal-hal yang prioritas. Jadi bukan untuk hanya sekedar aktivitas. Jadi di sini dikatakan bahwa manajemen waktu itu bukan hanya sekedar mengisi jadwal dengan segudang aktivitas, tapi lebih lagi tentang bagaimana kita mempergunakan waktu yang kita miliki dengan prioritas yang bijaksana. Pertanyaan kedua yang kita bisa renungkan dengan kompak kita atau dengan pasangan kita adalah, apakah prioritas kita dalam hidup kita? Jadi
bagaimana kita menggunakannya untuk kepentingan kerajaan Allah, ataukah untuk kita mau bangun dengan ambisi atau ego kita. Sebenarnya belajar prioritas itu dimulai dengan bertanya, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Kalau kita sadar, kita hidup dengan waktu yang sangat terbatas. Kita harus fokus pada hal yang penting. Prioritas utama dalam hidup kita apa? Terkadang kalau kita tidak ada prioritas, kadang kita membangun ambisi pribadi. Kita kadang ya melirik nih ke kanan, ke kiri ya, ngelihat ada kesuksesan orang lain. Ngelihat, waduh, di sana tetangga atau orang yang kita kenal, mereka udah sukses secara harta, bahkan sukses di pelayanan. Dan ini kita akan seakan-akan tertipu ya, ingin kompetisi, kepengen lebih eksis dari mereka. Jadi agendanya adalah bagaimana caranya mengalahkan, bagaimana caranya kita bisa lebih baik dari mereka. Dan itu adalah yang mengisi aktivitas. Ataukah kita mau seperti firman seperti ini? Dikatakan di sini di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini dikatakan dahulukan prioritas kerajaan Allah. Itu adalah untuk sebagai membangun sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita ingat ya, yang menjadi prioritas itu apa? Terkadang kita tanpa tahu, kita terlena dengan kita, apalagi di kota besar ya. Di kota besar, semuanya hektik sekali. Semua orang mencari ini dan mencari itu. Dan sepertinya kalau kita tidak mengikuti arus, kita bisa ketinggalan. Tapi pagi ini, kita diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan menjadi bonus, itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, kalau gitu kita bagaimana kita? Wah, kalau gitu kita mau menyelamatkan dunia. Tapi kalau mau menyelamatkan dunia, kita harus ingat, kita harus jadi berkat dulu di rumah. Jika tidak demikian, bagaimana seisi rumah kita beribadah sama Tuhan? Ada mezbah yang harum untuk Tuhan dari keluarga kecil kita. Kita lihat di ayat firman ini mengingatkan kita. Yosua 24 ayat 15 katakan gini, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amoria negerinya kamu diami ini? Tapi di sini dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kami belajar memprioritaskan. Banyak orang yang kadang salah memprioritaskan dengan alasan Tuhan itu prioritas utama. Mereka sibuk dengan, dalam tanda kutip ya, aktivitas pelayanan. Sampai lupa mungkin mengurus keluarga, mengurus istri, mengurus anak, atau mengurus suami. Nah, melayani keluarga itu harusnya menjadi prioritas utama setelah Yesus tentunya. Bagi hidup orang percaya. Kenapa? Karena sia-sia kita memenangkan dunia tapi pulang dengan kondisi keluarga yang mungkin tidak bahagia. Nah, seharusnya apapun yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, bisnis, semuanya itu menjadi kebanggaan sebuah keluarga. Kita mau belajar seperti Yesus. Yesus itu memprioritaskan keluarga. Ini sangat penting. Bertanggung jawab kepada keluarga. Sampai di ayat firman itu, bukankah dia anak tukang kayu? Artinya apa sih? Bukan hanya sekedar bapaknya tukang kayu, tapi Tuhan Yesus pun mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tukang kayu. Artinya apa? Dia mau jadi berkat di rumah sendiri. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terperangkap ya. Bahwa kita kadang overpromise sama anak kita, overpromise sama istri kita. Dan akhirnya kita melalaikan. Kita kadang ya udah ketabrak nih sama jadwal bisnis kita, jadwal pekerjaan kita, ketabrak nih sama jadwal aktivitas pelayanan kita. Akhirnya kita dengan santainya, aduh maaf ya, tidak bisa melakukan janji
yang saat ini udah dijanjikan. Nah, kita mulai belajar menciptakan waktu. Kita tidak hanya melakukan aktivitas, tapi kita harus melakukan prioritas. Nah, pertanyaan yang ketiga yang terakhir adalah, kapan terakhir kita melakukan prioritas bersama keluarga? Kapan kita melakukan mesbah keluarga? Keluarga inti ya, dengan istri, dengan anak-anak kita. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah menikah, kapan terakhir kali kita dating dengan pasangan kita? Ya, kapan kita ada waktu khusus dengan setiap anak-anak kita? Setiap hari, adakan waktu khusus. Kalau yang anaknya cuma 2, anaknya cuma 1, puji Tuhan ya. Kalau yang anaknya banyak, ya itu pasti ada kasih karunia ya. Kemudian ada waktu khusus untuk setiap orang tua. Jadi bagaimana kita memberikan waktu secara khusus kepada orang tua kita? Kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan firman. Ya, aku bersyukur sih waktu pada saat-saat terakhir papi dan mami di saat-saat terakhir hidupnya, bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk tiap-tiap hari bisa membacakan firman, sharing firman, mendoakan, bahkan nyanyi bersama, menyembah Tuhan. Itu satu privilege ya buat kita ya sebagai anak-anak. Kita bisa melayani orang tua bahkan di akhir-akhir hidupnya. Setiap hari kita mau lakukan itu buat anak-anak kita, buat istri kita, buat suami kita. Jadi pertanyaannya, apakah ada kerajaan Allah dibangun dalam hidup kita? Jadi ini ada 3 pertanyaan, saya rangkum. Pertama, apakah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana? Kita bisa tanyakan kepada tim kompak kita. Kita bisa tanyakan kepada pasangan kita. Kemudian yang kedua, apakah prioritas dalam hidup kita? Apa yang terpenting dalam hidup kita? Kemudian yang terakhir, kapan terakhir melakukan prioritas? Sekali lagi, prioritas ya, bukan aktivitas. Kalau aktivitas itu tanpa tujuan, hanya mengisi waktu luang. Tapi prioritas itu ada tujuan bersama dalam keluarga inti kita. Ya, mungkin istri saya mau share sedikit apa yang dialami. Silakan. Ya, nggak jauh-jauh ya. Istrinya yang ditanya-tanya akhirnya untuk menyiapkan bahan renungan. Ya, Tuhan itu baik. Jadi, Bapak itu bekerja pasti nggak sendirian. Dia itu Allah Tritunggal dan dia adalah satu. Pada saat mempersiapkan materi ini, kita berdua introspeksi diri banget, terutama juga saya ya yang di rumah. Saya ngerasa beberapa hari setelah ada pandemi ini, berarti tahun lalu, happy banget. Ada yang lain sedih ya, saya happy karena ada suami di rumah, anak-anak di rumah. Biasa saya sendirian di rumah sama mama. Dan happy banget, saking happy-nya, nyaman. Saking nyamannya, jadi ngeflow banget hidupnya tanpa tujuan. Terus mulai muncul Koram Deo, mulai muncul kompak. Sebelumnya kita awal-awal pandemi berkoram Deo rutin sendiri berdua. Tapi karena suami udah mulai kerja ke kantor ya, tiap hari pulangnya malam, mulai nggak koram Deo lagi. Ya, kita masih kompak, masih ngobrol hati ke hati, masih akuntabilitas, tapi kita nggak ada di dalam kompak dalam satu tubuh Kristus yang lain. Saya akhirnya saya bekerja di rumah mengerjakan puding, dan pada saat itu puding nggak terlalu berdampak dengan pandemi, justru semakin banyak yang pesen. Dan saya pikir, waduh, luar biasa gitu ya pemeliharaan Tuhan. Tapi saya lupa bahwa saya itu punya tujuan, apa panggilan hidup saya pada awalnya. Saya mulai berkompromi dengan waktu yang Tuhan berikan. Mulai dari ngerasa capek badan, terus saya ngomong sama suami saya, Hani, aku mau me time nih, gitu. Me time, kayaknya tuh, ini suami yang baik ya, ya oke, kamu udah kerja, ngurus anak, kasihan deh, kamu me time boleh, gitu.
Ya udah me time. Me time, apa yang dilakukan? Gadget lagi. Lihat-lihat gitu. Enggak hal-hal yang aneh, enggak. Kadang lihat firman, tetapi itu cukup menyita waktu. Dan akhirnya saya mulai lihat drama Korea gitu ya. Wah, lucu, ketawa-ketawa. Saya mulai pengaruhi suami saya. Ini lu lucu banget, filmnya lucu banget gitu kan. Mulai mana sih mana gitu, tapi dia nggak nonton. Akhirnya saya cukup lama di situ di tahun lalu sampai akhirnya saya lupa bahwa saya punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab suami juga yang harus diurus. Pada suatu hari Cimevan tuh rajin banget kirim terus, ayo kompak, ayo koram deo. Dia nggak berhenti hentinya mengingatkan. Akhirnya saya deal dengan Tuhan gini, oke Tuhan, aku nggak mau ikut karena aku disuruh-suruh. Tapi aku mau belajar punya hati yang mau taat. Just do it gitu, taat aja. Ketika taat sekali, itu ada kasih karunia yang mengikuti teman-teman. Jadi jangan merasa kalau nggak enak lah disuruh-suruh nanti dikira cuma disuruh aja. Enggak, just do it gitu loh. Taat aja sekali dan kalian akan melihat ketika datang dengan hati yang haus. Itu ya, kalau COVID kan nyebarnya nularnya harus melalui sentuhan, waktu ngomong, cipratan gitu kan. Kalau ini ya, Holy Spirit nih keren banget nih, lewat roh. Jadi nggak usah lewat bersentuhan, nggak usah ketemu ya, itu udah langsung transfer gitu, Yes. langsung ketularan gitu, gaya hidupnya tuh langsung membara. Ya, jadi benar-benar itu nguatin saya, terus saya mulai ikut Koram Deo, saya mulai mulai sehati lagi dengan suami, anak-anak yang tadinya mereka itu, aduh, sekolah di rumah ya online, itu yang dicari. Aktivitas apa selain gadget yang bikin mereka itu dapat mengisi hari-hari mereka itu dengan bijaksana. Ini PR banget buat kita. Kalau karena papinya kerja dan saya harus ngerjain bagian saya juga di rumah. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakuin Tuhan? Tuhan cuman bilang sederhana, ajak mereka ngobrol. Jadi saya ini suka banget godain anak-anak kalau pulang sekolah gitu ya. Ayo sini ngobrol sama mami, temenin mami makan gitu. Terus kita sharing, hari ini kira-kira apa yang akan kita lakuin. Ayo main masak-masakan, ya udah yang cewek kan. Kalau kokonya dia pengennya apa? Hansen mau lukis, Hansen mau bikin gambar topeng ya, oke silahkan. Dan itu berjalan beberapa hari ini dan kita kalau malam juga mulai bangun yang namanya mezbah keluarga. Di situ kita berdoa dan kita membaca ayat firman setiap pagi saat teduh yang sama dan kita minta anak-anak untuk mulai belajar terbuka. Ya, di situ luar biasa banget. Anak saya Hansen mulai ngalami yang namanya siapa itu Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Saya tadinya ekspektasinya tinggi terhadap anak-anak, kepengen banget mereka tuh langsung ya ikut koram deo anak, ikut kompak anak. Waduh, udah rada maksa-maksa gitu, rada ngerayu-ngerayu. Cuman saya diingetin lagi sama Tuhan, setiap mereka itu pribadi yang unik ya, mereka Yes. spesial di hadapan Tuhan. Dan Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya karena kami berdua sudah ngalamin, mereka pun ikut mengalami. Hari-hari ini mereka pada saat malam selalu menanti-nantikan, "Mami, Papi, ayo kita doa." Mereka yang ngingetin, yang ngejar-ngejar kita jam 9, mereka ajak kita berdoa, baca firman. Dan saya juga melihat ya, pergerakan Tuhan ini nggak terjadi di sini. Suatu hari Tuhan izinin, setelah saya ikut Koram Deo dan ngalamin kompak, di luar dugaan tadinya teman-teman Komsel ya, yang kayaknya biasa-biasa saja loh. Kayaknya menurut saya. Tapi ketika diajak kompak, wah luar biasa. Nggak disuruh cerita, sudah cerita sendiri. Nggak disuruh, nggak suruh join kompak, udah nanya-nanya. Terus jam 12 ya nanti ya jam 12 mereka semua terbuka, semuanya diceritakan. Bahkan mereka juga mengalami kasih Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengampuni, mereka cerita tanpa malu dan ngalamin Tuhan. Saya juga melihat api ini tuh lagi benar-benar apa ya, nggak cuma di Jakarta, tapi di kota-kota lain. Kota di mana saya tinggal pun, saya juga lagi melayani satu orang yang begitu dipakai Tuhan, dan dia juga bersemangat. Ya,
Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan hikmat. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, cari kerajaan Tuhan, dan yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Ya, jadi yang kita perlu ingat adalah mengelola waktu secara bijaksana. Itu sebenarnya adalah penghormatan dan penghargaan kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan, kita harus bijaksana. Karena kita mau menghormati Allah, kita mau menghargai Allah yang sudah memberi kehidupan buat kita. Itu adalah salah satu kita bersyukur kepada Tuhan. Oke, mungkin saya serahkan kepada Kak Yongki ya. Boleh silakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayo teman-teman tarik nafas dalam-dalam. Aduh, lega saya. Akhirnya kita bisa berkoram deo ya. Visi daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah memulihkan keluarga-keluarga. Yeah. Ya. Jadi ya tentunya ya ketika kita dengar juga pengajaran kesaksian dari pasangan Pak Denny dan Bu Yanti, bilang sama diri kita dan pasangan kita, kita sebentar lagi juga sama seperti mereka ya sayang. Ya. Amin. Ya. Karena apa? Ya saya benar-benar firm sekali ya, setiap roh Tuhan itu turun pada setiap anak-anak Tuhan, itu semua visinya sama. Yaitu apa? Mendatangkan kerajaannya di dalam keluarga-keluarga. Ya, bukan di tetangga, bukan di pemerintahan, bukan di gereja, tapi di keluarga dulu. Ya, jangan dibalik-balik, nggak usah deh tetangga duluan deh. Kita pengen lihat tetangga kita dulu yang berubah, nggak bisa. Atau saudara kita dulu deh, nggak bisa. Dari kita, ya dari kita berdua. Ya dari kita berdua ya sekali lagi. Kalau pasangan Anda belum ada di dalam Koram Deo, Anda jangan paksa ya. Anda berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Bukan menghakimi sungguh-sungguh, bukan menuntut sungguh-sungguh. Ya tuh lihat tuh keluarganya Pak Denny, tuh lihat tuh keluarganya Ibu Yanti, suaminya duduk ngajar, terus bagiin sesuatu, kamu kapan? Nah itu udah nggak boleh. Bertobat ya sekali lagi. Berdoa sungguh-sungguh artinya Anda ketemu dulu sama Tuhan. Ya ketika Anda ketemu sama Tuhan, Anda akan diubahkan. Ya ketika Anda diubahkan, pasangan diubahkan. Bahkan anak juga akan diubahkan. Ya, saya juga akan kesaksian sedikit. Baru kemarin benar-benar ketika saya benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan bersama istri ya. Tiba-tiba ya saya digerakkan, tiba-tiba belum mandi, belum gosok gigi, habis Koram Deo. Apa yang saya lakukan? Saya panggil istri saya, ayo ikut saya bilang gitu. Wah, kalau udah tunduk ya istri, udah dah mau diajak kemana nih, nggak gosok gigi, nggak mandi, siap. Saya panggil anak saya 3, ayo bangun, ikut Dedi. Wah, ikut pada siap. Mau dibawa kemana, Dad? Mau dibawa kemana? Ada yang bilang, mau makan bakmi ya? Mau makan bubur ya? Mau kemana nih? Mau kemana? Saya bilang, udah ikut. Saya habis udah ajak anak saya di mobil, saya bingung. Semua pada nanya mau kemana. Saya bingung. Nah, ini dia. Kalau kita benar-benar prioritas kita connect sama Tuhan, saya cuma tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau bawa istri sama anak saya kemana ya Tuhan? Saya bilang gitu di mobil. Pagi-pagi loh, kurang lebih jam 10 lah gitu loh. Akhirnya saya jalan, akhirnya tiba-tiba ya saya lihat ada satu, ya lumayan ya, ada kafe, itu baru buka, saya belok, saya langsung parkir. Seret aja saya belok, saya masuk, anak saya pada kaget, istri saya pada kaget. Mau kemana nih? Mau kemana? Belum buka. Pada mereka belum buka, saya buka jendela, saya lihat, saya tanya sama Mas udah buka? Udah Pak, udah. Saya masuk, saya orang pertama, jadi aman Pak Hadi. Nggak ada orang-orang siapapun Pak Hadi. Jadi Tuhan udah sediakan satu kafe itu buat keluarga saya sendiri. Langsung disambut sama pelayan, silakan Pak, saya duduk, wah udah bersih semua. Saya duduk, wah anak saya happy, istri saya happy gitu loh. Akhirnya kita, tahu nggak, kita benar-benar kasih karunia. Saya bagi tips ya, ini kita bukan buat pesta pora. Akhirnya tau nggak, dapat hikmat, tiba-tiba istri saya bisa bawa minuman, itu botol-botol besar, 2 botol besar. Jadi saya nggak order minuman teman-teman. Itu irit teman-teman, bener deh. Karena kalau di kafe saya kasih tahu, minuman mahal banget. Makanan nggak mahal, minumnya mahal ya. Jadi ada hikmat. Terus saya bilang kagum-kagum sama istri saya. Wow, luar biasa. Ada minum, turunin minum. 2 botol besar. Pak mau order minum? Enggak, saya nggak minum. Saya makan. Makan juga milih-milih anak saya. Wah, yang bisa share apa? Tahu nggak? Saya cuma pesan menu 2. Tapi 2 makanan itu ya,
kita bisa nikmati dengan sukacita yang penuh. Bahkan pelayan-pelayan pada nengok ya, pada ketawa, kita ikut ketawa, dia ikut ketawa. Nah, di situ saya ngerasakan, wow, ternyata memang ya lebih penting prioritas kepada Tuhan, bukan aktivitas. Saya teguhkan Pak Denny ya, bertobat dari aktivitas. Karena tadi saya catat ya, kalau aktivitas itu nggak ada tujuannya teman-teman. Tujuannya apa? Biasanya ego, benar ya, saya setuju sekali. Saya tidak menghakimi. Kalau tujuannya ego buat diri sendiri, itu aktivitas. Tapi kalau prioritas, pasti buat orang lain. Ya, ketika kita prioritas sama Tuhan, pasti kita prioritasin orang lain. Wow, keren banget. Ini baru bagian 1, teman-teman. Bagian 2 pasti lebih seru. Ya, saya kasih kesempatan ya buat teman-teman yang bertanya. Kemarin malam juga istri saya seneng. Ini dia. Ya, istri saya nggak pernah menang main ludo. Jadi kita habis kompak keluarga main namanya game night. Ya, game night itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi istri saya selalu kesel ya. Artinya kita kaget-kaget. Setiap istri saya mau keluar ditembakin sama anak saya, ditembak sama suaminya. Tapi ya suka yang keselnya istri sayang anak. Tapi kalau sama suami, kenapa kamu ajarin anak-anak? Selalu saya yang ditembak katanya. Saya bilang nggak diajar, ini permainan. Ya jadi permainan fair play gitu ya. Nggak ada yang tim-timan. Jadi kita yang terus harus mengalami sukacita. Jadi akhirnya kemarin dia menang. Dia menang, yeay, akhirnya mami menang. Terus saya bilang, mami boleh menang, tapi I am legendary. Jadi kita selalu ketawa dan sukacita. Ya, ini yang saya rasakan hari-hari ini. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya, dan jangan lupa hari ini juga ada breakout room. Ya, selalu ya. Ketika kita melakukan aktivitas dan prioritas itu beda. Prioritas kami ada di dalam Koramdeo, ingin Anda diubahkan. Ya, Ingin amin. keluarga Anda diubahkan. Amin. Jadi masuklah ke dalam breakout room. Karena apa? Breakout room ini yang akan mengubahkan Anda, dan ingat bukan hanya Anda, kami pun diubahkan karena Anda membawa api yang baru. Ya, Anda yang akan membakar semangat kami. Kalau Anda nggak pernah masuk di breakout room, nanti kami juga lemes teman-teman. Kami jadi padam takutnya. Jadi ingat, kalau teman-teman mau dukung setiap kegerakan ini, masuk ya, nggak usah malu, nggak usah juga jaim-jaim, dilayani secara private ya. Silakan. Emangnya ada apa sih di breakout room? Ada hadiah terbesar. Hadiah apa? Hadiahnya adalah damai sejahtera, sukacita yang penuh. Kalau nggak percaya ya, ini kemarin ya, kalau masih ada Pak Marinotan, saya undang bersaksi. Kalau Pak Marinotan sekali 2 kali dia didoakan sama Pak Hadi, didoakan sama Pak Heru. Kemarin malam dia breakout room, dia yang doain. Dia doain siapa? Dia doain co-host. Jadi artinya apa? Ini gaya hidup saling. Jadi nggak ada yang lebih hebat. Yang hebat cuma Tuhan Yesus. Yaitu prioritas hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi teman-teman tidak berlama-lama, Anda boleh daftar, ketik di chat ya. Saya mau masuk di breakout room. Saya mau mendoakan Pak Yongki dan Ibu Sisil. Saya juga akan langsung masuk ya kalau Anda mau doakan saya. Karena ini adalah gaya hidup ya. Pesan Tuhan, siapapun Anda, ingat, nggak ada jabatan di sini. Jabatan nggak ada, yang ada adalah hati seorang hamba. Ya, silakan kalau Anda mau di dalam breakout room juga dilayani dan melayani, masuk ya. Saya mau tulis di chat nomor room 1 atau room ganjil untuk pria, room genap untuk wanita. Ya, silakan yang mau bertanya bagaimana untuk menjadi keluarga yang memprioritaskan juga Yesus, atau saya juga mau ngaku dosa, saya kebanyakan aktivitas. Ya, contoh karena hari-hari ini banyak di rumah, jadi kebanyakan nonton Zoom nih Pak Denny, karena belum ada yang nanya, saya yang nanya deh. Oh, ini ada Zoom ini, Zoom buat kerjaan, Zoom untuk motivasi, Zoom untuk rohani, ya, Zoom untuk segala macam. Bagaimana kita memilah-milah nih gitu loh Pak Denny, atau juga mungkin Ibu Yanti nih bisa jawab ya. Saya tiba-tiba bertanya karena teman-teman terkagum-kagum sama Pak Denny sama Bu Yanti. Oke, jadi mungkin sebagai gambarannya ya, saya memberikan ilustrasi ya. Kalau kita ada satu toples yang terbatas dan kita mau coba masukkan, ada di situ ada pasir, ada kerikil, ada batu. Apa yang kita mau lakukan terlebih dahulu? Kalau kita masukkan pasirnya dulu, terus baru mungkin kerikilnya, baru batunya, akhirnya toples itu nggak akan cukup. Caranya bagaimana? Ya, kita harus masukkan batu yang besar terlebih dulu,
kemudian baru kerikil-kerikilnya, dia akan masuk ke sela-selanya, dan yang terakhir adalah pasirnya. Nah, tanpa sadar, terkadang pasir itu adalah hal-hal aktivitas yang mungkin kita tanpa sadar itu akan menyita waktu kita sangat banyak sekali. Jadi, tentang apa itu pasir, apa itu kerikil, apa itu batu, setiap orang itu mungkin beda-beda. Jadi kita nggak bisa menghakimi atau menyeragamkan, kamu nih harus punya prioritas batunya harus sama dengan saya. Kalau nggak, kamu tuh harus bertobat, nggak juga gitu. Jadi kita mesti harus tanya sama Tuhan. Kenapa setiap kita dapat visi dari Tuhan itu beda-beda, dapat panggilan dari Tuhan tuh beda-beda. Nah, makanya nanti kita akan bahas di besok ya, tentang visi, tentang panggilan. Bagaimana sih kita tahu apa yang menjadi tujuan dan maksud kenapa saya diciptakan? Kenapa istri saya diciptakan? Kenapa keluarga ini diciptakan? Kenapa saya bekerja di tempat ini? Kenapa saya bisnis ini? Kenapa saya dipercaya oleh Tuhan pelayanan ini? Dan itu semua kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mesti connect sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Apa ya Tuhan? Apa yang menjadi prioritas utama dalam hidupku? Apa yang bukan prioritas? Apa yang seharusnya aku mulai kurangin Tuhan? Dan itu harus tanya sama Tuhan. Nggak bisa terus kita kayak konsul ke dokter gitu ya, tanya ya sama, menurut kamu hidupku ini kalau agendanya ini, mana yang paling prioritas? Nggak bisa. Kita harus nanya sama yang memberikan waktu kepada kita. Bukan ke orang lain. Kita harus nanya sama Tuhan. Kenapa? Karena semua kita, apakah seragam usianya? Tentu tidak. Kita nggak ada yang tahu. Oh, masih muda. Tahu-tahu udah dipanggil pulang sama Tuhan. Ada yang kepengen dipanggil pulang, nggak dipanggil-panggil. Waduh, kayaknya sampai Tuhan aku mau ngisi waktu hidupku apalagi ya, kok nggak dipanggil-panggil ya. Harus nanya sama Tuhan. Tuhan, apa maksud dalam hidup yang Engkau beri, waktu yang masih Kau beri, apa yang harus aku lakukan? Jadi sekali lagi, tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, tanpa kita nanya sama Tuhan, kita akan tersesat. Yang kita berpikir bahwa, itu prioritas. Karena keluarga si A, anggapannya itu paling prioritas. Saya mau ikut-ikutan seperti keluarga A. Padahal itu berbeda sekali. Keluarga A, keluarga B, keluarga saya, itu mungkin punya visi yang berbeda yang Tuhan berikan. Oke, nantikan ya, besok ya, kita bisa ngobrol lebih detail.